warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trini Jayanti, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut saya tampilkan video pembelajaran PPL 2 di instansi asal saya, SMP Negeri 116 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Doa. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Apakah ada yang tidak masuk dari kelas 7B? Masuk semua? Iya. Oke, alhamdulillah, berarti hari ini semuanya diberikan kesehatan ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek kanan kiri bawah apakah ada sampah. Kalau ada sampah diambil, disimpan, nanti dibuang. Oke, kalau tidak ada, silakan ambil posisi siap untuk belajar. Sudah siap semuanya belajar? Oke. Supaya Ibu tahu kalian sudah siap, sudah fokus, sudah benar-benar serius untuk belajar, Ibu ada ice breaking sebentar. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, ayo semua bilang. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 4 sama dengan berapa? 3 dikali 4 sama dengan 12. Masih ingat kemarin kita udah belajar apa? Diskon. Kita kemarin sudah belajar diskon. Iya betul. Apa itu diskon? Iya, kita belajar cara mencari diskon dan cara mencari harga pembayaran setelah diskon. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar pajak. Pajak adalah temannya diskon. Jadi kita masih belajar hal yang sama dengan diskon, tapi kita belajar tentang pajak. Coba, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dibaca yang pertama tujuan pembelajaran kita, Safa. Memahami konsep pajak dengan baik dan benar. Memahami konsep pajak. Jadi kita harus tahu pajak adalah apa. Yang kedua, coba Alif, apa tujuannya? Menentukan besar pajak dengan tepat. Menentukan besar pajak dengan tepat. Iya, jadi kita bisa menentukan besar pajak. Quotes of the day untuk hari ini. Bahwa sebenarnya matematika itu nggak ngajarin kita tentang bagaimana menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, enggak. Itu mata pelajaran yang lain, bukan matematika. Tapi setidaknya matematika bisa mengajarkan kita bahwa akan ada suatu penyelesaian dari permasalahan. Pernah lihat nggak gambar itu? Pernah lihat nggak bentuk gambar yang ada di depan? Gambar apa itu? Stroke. Stroke apa? Stroke penyakit. Oh, stroke pembayaran. Kirain stroke penyakit. Stroke pembayaran. Atau biasa dibilang ada yang nyebutnya bill ya? Iya, bill atau stroke. Apa sih PJK? PJK itu pajak restoran 10%. Jadi ketika kalian makan di situ, kalian akan dikenakan pajak ketika kalian makan. Pajak itu penting karena yang pertama, coba kenapa Egi yang pertama? Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Iya, pajak menjadi alat yang mengatur kebijakan sosial dan oke. Kenapa pajak itu penting untuk dipelajari? Pajak berfungsi mendistribusikan Fungsi pajak adalah sebagai dana distribusi kesejahteraan masyarakat. Siapa masyarakat? Kita semua. Contoh pajak yang kalian tahu, 1. Pajak restoran, pajak motor, terus pajak jodian bukan. Pajak rumah, pajak bumi bangunan namanya, bukan pajak rumah. pajak kuis di TV. Pajak kalau misalnya kuis di TV bayar pajak, oh ya itu juga ada, ya bener. Ali pernah
pernah ikut kayak gituan ya berarti ya? Iya. Oke, jadi itu contoh-contoh pajak. Nah, ternyata contoh pajak itu masuk ke dalam jenis pajak. Jenis pajak. Jenis pajak ada berapa? Ada 2. Pajak apa dan apa? Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sekarang Ibu ada permasalahan tentang pajak. Jadi, menganalisis besar pajak dan harga pembayaran setelah pajak dengan tepat. Gambar di depan contoh gambar apa? Struk pembayaran. Toko apa? Toko suka-suka. Di situ toko suka-suka ada berapa jenis pembayaran di situ? 2. Untuk 1 buah angsiu tahu harganya 14.000 dan 1 bihun ayam kuah harganya 8.000. Total kedua belanjaan itu berapa? 22.000. Ternyata si Isyana pergi ke restoran itu. Dan di restoran itu ada dapat pajak 10% dari total pembayaran. Kalian diminta untuk membantu kasirnya karena alat hitung kasirnya itu lagi rusak. Jadi kalian diminta untuk menghitung berapa total yang harus dibayar Isyana. Kalau ternyata tokonya itu didapati memiliki pajak sebesar 10%. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mencari besar pajak. Betul. Yang kedua baru mencari berapa total harga pembayaran. Nah, untuk menyelesaikan itu Ibu punya LKPD yang harus kalian selesaikan. Oke? Ya, untuk ketua kelompok silakan maju untuk mengambil LKPD yang telah Ibu persiapkan ya. Silakan ketua kelompoknya maju. Per matcha latte itu kan 26.000. Tapi dia beli 4. Berarti berapa total harganya? Iya kayak iya kan? Dibagi. Masa sih? 1 matcha latte 26.000. Berarti kalau 4 matcha latte iya, dia kan dikali. Jadi ini misalnya ini berapa totalnya? Ini berapa totalnya? Nanti semua dijumlah. Dicari pajaknya, dicari totalnya. Matcha latte 26.000. Iya. Nah, di sini ada 4 atau 26.000 kali 4. Iya betul. Iya. Jadi karena matcha latte-nya di 4, harga per matcha latte 20.000 berarti 4 kali 20.000 berapa di sini? Kalau ini 1 berarti 1 kali 28.000 di sini. Nanti disamain dijumlah kalau di sini. Dihitung pajaknya berapa. Nah, dihitung total setelah pajak. Gitu. Bisa ya? Ada 5 struk yang harus kalian selesaikan. Oke, silakan dipresentasikan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembar kegiatan peserta didik atau LKPD kegiatan 2. Subtotalnya jadinya 26.000 tambah 28.000 jadinya 84.000. Pajak restorannya 5.400 jadi totalnya 60.400. Ada yang mau menyanggah jawaban kelompoknya Nabila atau kira-kira jawabannya sudah betul? Oh iya kan ya? Itu yang matcha latte seharusnya bukan 26.000 tapi harusnya 104 karena itu 26.000-nya dikali 4. Jadi jawabannya 140.000. Jadi maksudnya itu 26.000 itu harga per unit. Nah, karena matcha latte-nya beli 4, jadi makanya 26 dikali 4. Kira-kira yang lain setuju dengan pendapatnya Kania atau setuju dengan pendapat kelompoknya Nabila? Iya, jadi gitu. Jadi yang betul itu adalah
Ketika banyak makanannya 4, harga per unitnya 26.000, maka harganya jadi 4 dikali 26. Jadi tadi berapa kan ya? Iya, coba diperbaiki sekalian di depan. Ya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari lembar LKPD. Nama restorannya Yummy Restoran. Nama makanan pizza, banyaknya 2. Harga per unitnya 75.000. Harganya 150.000. Subtotalnya 1.160.000. Pajaknya 116.000. Totalnya 1.276.000. Oke. Berarti artinya kelompok ini udah paham bahwa ketika banyaknya 3, harga per unitnya dikalikan 60.000. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Gilang dan Rifa. Jawabannya udah bagus, tapi hanya sedikit mungkin dirapikan tulisannya ketika presentasi ya, biar lebih indah lagi. Oke, iya silakan Rifan ditutup. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kira-kira apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari? Iya, yang pertama tadi itu kan tujuan pembelajaran kita itu kan adalah mengetahui konsep pajak. Jadi pajak itu apa? Ada yang masih inget apa pajak? Pajak yang adalah pajak yang dikenakan pada suatu nilai barang. Pajak yang dikenakan pada suatu nilai barang itu pajak apa? Pajak nilai. Pajak pertambahan nilai ya, karena kita lagi belajar pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan pada nilai suatu barang. Terus apalagi yang sudah kita pelajari selain pengertian pajak? Mencari besar pajak. Bagaimana cara mencari besar pajak? Besar pajak sama dengan persentase pajak dikali total harga sebelum pajak. Iya betul. Jadi besar pajak adalah presentasi pajak dikali harga sebelum pajak atau harga awal. Iya, harga awal. Terus yang terakhir yang kita pelajari adalah Harga pembayaran setelah pajak sama dengan total harga sebelum pajak ditambah besar pajak. iya betul kata Oka. Harga pembayaran setelah pajak adalah besar pajak harga awal ditambah besar. Iya, tepuk tangan untuk Oka, Arkan sama Ali. Sekarang saatnya kita mengerjakan asesmen individu. Jadi Ibu ada beberapa soal di sini, ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan secara individu. Oke?